Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam satu seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita bersuka cita pada kesempatan yang baik ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita bersama dengan pemirsa di rumah, dimanapun berada pada saat ini. Kita bersama-sama untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan dalam satu seri pendalaman Alkitab. Di studio Gema Pengharapan sudah hadir narasumber kita yang diberkati Tuhan. Di sebelah kiri saya Bapak Fajar. Shalom pemirsa dimanapun berada, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Dan narasumber yang kedua juga diberkati Tuhan, Saudara Elvin Tobing. Shalom pemirsa, kiranya kabar sukacita selalu yang Tuhan berikan bagi kita. Apa kabar? Terima kasih, puji Tuhan Pak. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan seri pendalaman Alkitab kita pada waktu yang baik ini. Namun, kita akan awali melalui doa yang akan dibawakan oleh Saudara Elvin Tobing. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengundang kuasa surga menguasai kami bila mana kami akan menyampaikan firman Tuhan, agar ini memberikan pencerahan bagi kami bagaimana Engkau Allah yang dekat, Allah yang berbicara dengan berbagai macam cara kepada kami Tuhan. Dan terlebih dari itu, biarlah hidup kami boleh semakin dekat, diberkati secara rohani, dan kami Engkau jadikan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali akan mengikuti satu seri pendalaman Alkitab, firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sekarang sudah memasuki pelajaran yang ke-11 dengan judul besarnya Dari Dalam Badai. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dan yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, tema yang cukup menarik pada saat ini adalah Dari Dalam Badai. Mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa makna dari tema ini? Kita boleh sampaikan sedikit. Pembahasannya adalah, konteksnya adalah masih mengenai penderitaan Ayub. Ya. Dan pokok utama diskusinya adalah masih mengenai Allah. Ya. Kalau kita ikuti pelajaran sebelumnya, ya, kita ketahui bahwa masing-masing mempunyai banyak hal untuk dikatakan tentang apa? Tentang Allah. Dan juga pengertian-pengertian akan Allah. Baik, inilah pembahasan kita yang begitu menarik. Dan kita ingin meminta kepada Saudara Fajar, apa makna dari tema besar kita, Dari Dalam Badai ini. Oke. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Gambaran pelajaran pada pelajaran yang ke-11 ini tidak terlepas dari penderitaan Ayub, dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya, bahkan Elihu juga. Dan pada akhirnya, sepanjang minggu ini, kita akan mendengarkan hak jawab dari Allah. Dan Allah berbicara, yaitu melalui dari dalam badai. Allah berbicara kepada 3 sahabat plus Elihu, dan berbicara juga kepada Ayub. Jadi apa yang disampaikan, itulah yang nanti kita akan pelajari. Baik, menarik sekali ya. Jadi pelajaran kita akan melihat bagaimana Allah akan memberikan jawabannya kepada saudara-saudara. Dan juga kalau kita ikuti bagaimana dari dalam badai ini, supaya pengertian dan pemahaman pemirsa juga bisa sama, ya.
Nah, dikatakan juga maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, ini menarik ini ya. Mungkin saudara Elvin Tobing bisa menyampaikan ini. Baik, kalau kita cermati pelajaran Ayub, Allah itu muncul terakhir setelah dia berbincang dengan setan. Ya, kamu silakan kamu coba itu. Yang penting jangan kamu ambil nyawanya. Itulah terakhir Allah muncul. Lalu selanjutnya kejadian bertubi-tubi kepada Ayub. Ya, hilang hartanya, hilang anak-anaknya semua. Lalu kisah mengenai sahabatnya ini berminggu-minggu kita pelajari ini ya, beberapa pasal di dalam Ayub. Lalu sekarang baru muncul Allah. Ya, dan kemunculan Allah itu tidak diduga, ya, tidak diduga, dan bahkan datang dengan cara yang berbeda sekali. Dia berbisik, bukan berbisik, dia berkata dengan suara yang dahsyat kepada Ayub melalui badai. Jadi kalau di sekolah sahabat kita dijelaskan, kata badai yang di dalam bahasa Ibrani ini sama dengan badai yang membawa Elia dulu pada waktu Elia diangkat ke surga. Sama, yang sama persis kata yang sama itu digunakan. Apa yang sedang disampaikan ya di pelajaran kita dari dalam badai ini dimaksud bahwa ternyata walaupun ya seperti Ayub dia menderita dan bahkan dia dituduh, diserang oleh teman-temannya, dipersalahkan dan bahkan dimarahi sama Elihu, ternyata Allah tidak tinggal diam. Ya, Allah tidak tinggal diam. Walaupun Allah tidak terlibat di dalam percakapan dengan sahabat-sahabatnya, Allah tidak tinggal diam. Lalu Allah menunjukkan dari dalam badai, dia berkata kepada Ayub dan melontarkan banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan dia lontarkan. Ya, menunjukkan bagaimana Allah ternyata dekat sekali di setiap permasalahan dia. Ya, dekat sekali. Dan satu pertanyaan yang paling penting dan menjadi inti dari pembahasan kita satu minggu ini, itu yang menjadi juga ayat hafalannya. Ya, di pertanyaan Allah kepada Ayub, dikatakan di ayat 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Kalau seandainya saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari, ya, setelah Ayub mengeluh, mencoba mendalami semua apa yang terjadi ini, dan dia tetap dengan kesimpulan memang bahwa dia memang tidak salah. Lalu bagaimana juga teman-temannya dipersalahkan. Lalu mungkin ya Allah melihat bahwa manusia-manusia ini merasa sudah tahu banyak mengenai Allah. Lalu Allah lontarkan pertanyaan, Ayub, pada waktu saya membuat bumi ini, menciptakan bumi ini, di mana kamu? Coba kamu kasih tahu kalau kamu tahu. Artinya apa? Pertanyaan ini menghentak ke Ayub. Oh iya, ternyata banyak lagi yang dia belum tahu dari Allah. Di mana kamu? Jadi artinya satu pesan lagi yang lain, jangan kamu pikir bahwa yang menjadi urusan saya di dalam hidup kamu itu hanya sebatas yang kamu tahu itu. Banyak lagi yang kamu belum tahu. Yang itu sekecil apapun itu menjadi concern bagi saya. Itu loh kata-kata Allah. Ini satu. Kalau kita tarik aplikasinya Pak Wilbert, ini satu jaminan ya, garansi. Ya, satu jaminan garansi. Allah tahu semua hal mengenai kita, bahkan kita hanya tahu sedikit. Itu pertama. Kedua, Allah itu selalu dekat di semua permasalahan kita. Saya kira itu dari pelajaran di hari Minggu ini. Baik, menarik sekali pembahasan saudara Elvin Tobing ya. Nah, kembali kepada Pak Fajar ya, dikatakan bahwa maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ini luar biasa ya. Sudah dijelaskan oleh saudara Elvin Tobing tadi. Dan dikatakan berulang kali bahwa Alkitab itu menunjukkan dekatnya Allah dengan manusia. Bagaimana dengan perantaraan itu tadi? Ya, dari dalam badai. Ya, sebetulnya ini saya akan tambahkan sedikit saja. Artinya bahwa pada waktu Allah berbicara di dalam badai kepada Ayub maupun teman-teman Ayub, itu menunjukkan bahwa satu faktanya adalah eksistensi Allah itu ada di situ. Kemudian Allah mengingatkan kepada Ayub maupun sahabatnya, siapakah kalian ini? Boya jangan gegabah untuk memahami akan semua penderitaan yang dialami oleh Ayub ini. Dan pengertian mereka dengan
Allah itu sangat sangat ini. Jadi pelajaran yang terbaik yang bisa kita tarik, oleh karena Allah itu dekat dan Dia tidak biarkan manusia itu manusia ini hanya terkotak-kotak di dalam pemikirannya dia sendiri. Allah menjabarkan pengertian yang lebih luas lagi. Jadi, ya sadar kamu sebagai manusia yang hanya memiliki sedikit pengertian tentang Allah. Dan Allah tunjukkan bahwa Allah ada, eksis. Itu yang Dia ingin tunjukkan kepada Ayub maupun teman-teman lainnya. Baik, luar biasa, menarik sekali. Jadi melalui badai itu Allah menunjukkan eksistensi Allah di sana. Iya. Ya, luar biasa sekali. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra, supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming,
Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Nah, dan ini masih berlanjut terus ya, pelajaran kita ini, bahwa Allah pada akhirnya berbicara ya kepada Ayub. Dan apa pertanyaan pertama yang Allah tanyakan kepada Ayub? Mungkin saudara pelajar bisa menjelaskan ya pelajaran kita mengenai pertanyaan Allah ini. Ya, baik, kita sepakat dulu bahwa Allah ini adalah pencipta. Dia tahu segalanya. Ya. Dia tahu segalanya. Dari A sampai Z, dari awal dan akhir, Allah yang tahu semuanya. Nah, sekarang mengapa Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub? Ya kan? Mengapa? Apakah ayat tidak tahu? Allah tidak tahu. Ya. Padahal Allah adalah yang maha tahu. Rupanya pertanyaan-pertanyaan diajukan seperti halnya tadi. Di manakah engkau pada saat aku meletakkan dasar-dasar bumi? Artinya Allah ini mengingatkan kepada Ayub, pada waktu dunia ini diciptakan oleh Allah, kamu itu ada di mana? Kamu ada di mana? Ya kamu sadar gitu loh. Kamu belum ada, mungkin masih di awan-awan, atau mungkin dimanapun, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Allah mengingatkan untuk itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan supaya pengertian mereka kepada Allah itu semakin paham pengertian. Jadi visi maupun maksud dari tujuan Allah memberikan satu pertanyaan-pertanyaan ini supaya orang tersebut memahami akan karakter maupun pribadi Allah itu sendiri, bahwa kamu itu seorang ciptaan yang memiliki satu keterbatasan, sementara Allah adalah satu pencipta yang tidak memiliki satu keterbatasan, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat. Bahkan ada salah satu contoh seperti halnya Kain. Pada waktu Kain membunuh Habil, apakah Allah tidak tahu terjadi pertumpahan darah pertama kali, kematian yang pertama kali secara fisik, sehingga dia melontarkan, Kain, di manakah adikmu Habil itu? Supaya apa? Supaya Kain ini memahami kepada Allah. Kalau dia paham bahwa Allah penciptanya dia tahu, kemudian dia pertanyakan seperti itu, seakan-akan dia membuat dirinya bodoh. Mau tidak mau dia terjebak, mau tidak mau dia harus mengaku. Atau sebaliknya, dia langsung melawan. Emangnya saya ini penjaga adik saya? Kan seperti itu. Dia hanya mau menerima ataupun dia akan menolak, defense. Gitu. Kemudian kedua, apa yang diperbuat oleh Hawa? Ini pada waktu kejadian pertama kali. Pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian ada pada waktu Allah datang dengan sepoi-sepoi. Kemudian terdengarlah langkah Allah memasuki Taman Eden. Kemudian mereka bersembunyi. Apakah kira-kira Allah tidak tahu mereka berdua bersembunyi? Tidak. Kemudian dia tanyakan, di manakah kau manusia? Di manakah kau manusia? Supaya mereka memahami, meskipun mereka bersembunyi, Adam dan Hawa, mereka tahu bahwa Allah tahu segalanya. Artinya, Allah menginginkan bahwa dia masuk di dalam kehidupannya. Dia ingin merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia, oleh orang-orang tersebut, sehingga akan jauh lebih mudah dia akan memberikan satu solusi. Itu pelajaran yang paling luar biasa, pelajaran yang bisa kita tarik dari Allah memberikan satu pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih, menarik sekali Saudara Fajar ya. Jadi Allah memberikan pertanyaan-pertanyaan itu merupakan cara yang efektif ya. Ya, betul. Agar membuat kita berpikir ulang tentang keadaan kita ya. Menambahkan dari Bapak Fajar tadi, mungkin Saudara Elvin bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Wilbert. Tadi Pak Wilbert sudah mengatakan bahwa inilah cara Allah yang efektif ya, berkomunikasi, membuat kita berpikir tentang keadaan kita. Di kisah-kisah di Alkitab, Allah juga banyak mengajukan pertanyaan ya ke beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Ya Bu, tadi Saudara Fajar sudah katakan, bukan karena Allah tidak tahu, tapi inilah teknik berkomunikasi yang Allah gunakan untuk menggugah kesadaran orang yang sedang ditanya.
Sebenarnya Allah bisa saja kasih tahu, ini loh, tapi menggugah kesadarannya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi, ya, selain active listening, salah satu cara paling efektif dalam berkomunikasi yang banyak digunakan oleh para konselor, para coach itu adalah the power of question. Ya, pada saat kita mengajukan pertanyaan, orang tidak merasa dihakimi, ya, orang tidak merasa dipojokkan, tapi diajak berpikir, diajak keterlibatannya, diajak menggugah kesadarannya. Nah, jadi sama cara Allah sangat halus, ya, cara Allah sangat halus masuk kepada Ayub. Setelah Ayub ngedumel berapa lama itu ya, sampai panjang sekali kisahnya dicatat, ngedumel terus mencoba merenung, ya, diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub. Jadi ini salah satu metode komunikasi yang bisa kita tiru pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, terutama waktu menginjil, ya, kepada orang lain. Power of question punya kemampuan yang sangat, kekuatan yang luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih Saudara Edwin Tobing. Ya, menarik sekali bahwa begitu pentingnya pertanyaan itu disampaikan, ya, untuk menggugah seseorang dan menyadari siapa sebenarnya dirinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu dia sebagai apa? Sebagai pencipta. Yang mungkin bisa menambahkan, ya, Pak Tobing. Di pelajaran yang berikut yang mengatakan Tuhan sebagai pencipta, kaitannya dengan pertanyaan Allah kepada Ayub, ya. Lalu Allah mengajukan pertanyaan kedua kepada Ayub di Ayub 38 ayat 4. Hei Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apa maksud Allah mengajukan pertanyaan ini kepada Ayub? Bukan karena Allah tidak tahu, tapi dia mencoba menggugah kesadaran Ayub. Supaya apa? Ada doktrin yang Allah sedang sampaikan situ. Hei Ayub, ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apa yang dimaksud dengan ketika aku meletakkan dasar bumi? Allah sedang mempertegas. Ayub, ngapain kamu? Ngedumel bingung seperti orang bingung. Aku ini penciptamu. Sewaktu kamu belum ada, aku sudah menciptakan bumi ini. Jadi yang kamu tahu sekarang ini itu belum apa-apa. Gitu ya, yang kamu tahu sekarang ini belum apa-apa. Manusia itu, kamu itu masih tahu sedikit. Nah itu ya, jadi yang dimaksud Tuhan pencipta, dia sedang mempertegas dirinya kepada Ayub melalui bertanya, ya, di mana engkau? Cobalah kalau kamu punya pengertian. Itulah sama seperti di ayat hafalan, cobalah kalau kamu punya pengertian. Nah sama, jadi teknik-teknik ini juga misalnya kalau kita gunakan orang lain, ya, misalnya saudara Fajar mengeluh terus, hari ini dia mengeluh, hari ini sial banget, begini. Kapan kan kalau kita saudara Fajar, ya, kemarin saudara Fajar bisa sehat, bisa selamat naik kendaraan, bisa ini, emang itu dari siapa? Betul. Emang itu dari siapa? Oh, kan jadi sadar kan orang itu, ya, jadi sadar. Nah, lalu tambahan yang lain lagi selain impact dari kata Tuhan sebagai pencipta itu, bahwa kalau dipikir-pikir, apalah kita manusia ini? Betul. Apalah kita manusia? Allah pencipta tadi saudara Fajar sudah jelaskan, alam raya ini, alam semesta ini, ya, sangat-sangat besar. Bahkan jangankan manusia, bumi ini pun setitik debu tadi sudah dijelaskan. Apalah manusia? Tapi coba kita bandingkan apa yang sudah dibuat Allah kepada manusia, tidak sebanding dengan yang kita buat. Dan bahkan perhatian Tuhan tidak lebih besar kepada ciptaan yang lain, lebih besar kepada kita. Nah, itu yang message yang boleh disampaikan ke kita di sini melalui perenungannya si Ayub itu. Melalui Allah mengajukan pertanyaan kepada Ayub. Saya kira itu Pak. Baik, menarik sekali ya. Jadi sebagai makhluk ciptaan, kita jangan menggunakan pola pikir kita ya, untuk bisa bahwa Allah itu seperti ini seperti itu, ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa, kita nggak ada tidak ada apa-apanya di hadapan. Apalah kita di hadapan kita. Ini yang menarik sekali ya. Mari kita ambil hikmahnya itu, apalah kita di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam hidup ini terlalu risau, ya, bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita yang terbaik. Mungkin Saudara Fajar bisa menambahkan ini. Saya pikir Allah sebagai pencipta itu kita memang akui betul-betul Allah yang kita sembah, yang Allah yang luar biasa sekali.
Dia sudah menciptakan langit dan bumi kita ini kecil, itu merupakan hanya satu debu. Dan di dalam sistem tata surya kita, di mana matahari sebagai matahari yang paling utama, dan dalam satu tata surya ini, tata surya yang satu dengan tata surya yang lain berkumpul menjadi satu galaksi. Nah, dalam satu galaksi ini, di seluruh alam semesta itu banyak sekali galaksi-galaksi. Ada ribuan galaksi yang luar biasa sekali. Tapi masih saja Tuhan masih tetap memperhatikan kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah pencipta yang luar biasa sekali. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Iya, jadi sebagai manusia kita tidak sanggup memikirkan apa rencana Allah, ya. Betul. Karena rancanganku bukan rancanganmu. Betul. Ya. Artinya kita hanya mari ikuti firman Tuhan menjadi penuntun kehidupan kita. Ya. Karena apa? Tuhan akan memberikan hikmat. Ya. Bagaimana Ayub, ya? Ya. Diberikan hikmat dan kita menjadi orang-orang yang bijak. Betul. Ini dibutuhkan pada saat ini. Ya. Saudara Fajar, hikmat orang bijak. Boleh dijelaskan ya? Kita tentunya berterima kasih ya kepada ilmu pengetahuan dengan teknologi yang modern yang sudah ada pada zaman ini. Hal-hal yang dulu tidak ada sekarang ada dengan teknologi kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Kita terkagum-kagum dibuatnya. Iya, kita terkagum. Semakin kita mendalami ilmu pengetahuan, kita melihat siapa ini semua yang dibalik segala sesuatu ini. Ada satu Allah. Hanya saja jangan sampai ilmu pengetahuan itu jadi membodohi kita. Kita menarik satu kesimpulan, kita semakin jauh dengan Tuhan. Oleh karena itu kita butuh satu hikmat bijaksana dari Tuhan. Yang mana semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan. Kenapa kita nggak minta hikmat dan bijaksana dari Allah yang menciptakan ini semuanya? Sehingga kita bisa memahami dan mengaplikasikan pada waktu ada temuan-temuan yang baru, teknologi-teknologi yang baru. Bahkan kita pun tidak menyangka bagaimana satu buah seluler, telepon, kita bisa menghubungi saudara-saudara kita yang ada di benua yang lain, di belahan bumi yang lain. Dan pada saat ini kita bisa berkomunikasi secara langsung. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sekarang kita lihat. Mungkin teknologi nanti kita akan melihat bagaimana Allah bisa memperhatikan langsung berkomunikasi dari hati ke hati. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kita perlu hikmat untuk kita bisa memahami dengan perkembangan pada zaman ini. Banyak hal-hal yang masih misterius, yang barangkali kita tidak bisa pahami. Namun kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Jadi apa yang menjadi pemikiran kita adalah ketika pengetahuan modern itu jangan sampai mendominasi kehidupan kita. Kita perlu hikmat yang lebih bijaksana yang bersumber dari firman Tuhan. Setuju, Saudara? Sangat setuju. Boleh jelaskan? Jadi Allah sudah memberikan hikmat pengetahuan, ya, dan tapi dikatakan itu tetap tidak bisa kita gunakan untuk mendalami, mengetahui seluk-beluk Allah sepenuhnya. Ya, bahkan dikatakan hanya untuk memahami konsep penciptaan saja pun, ya, untuk memahami konsep penciptaan saja pun kita tidak bisa mengetahui sepenuhnya. Ya, tidak bisa mengetahui sepenuhnya. Masih banyak rahasia. Bagaimana Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan tidak pernah dinyatakan kepada manusia. Dikatakan sini ya, ilmu pengetahuan manusia tidak akan mampu mengungkap rahasia yang maha tinggi. Ya, tidak akan mampu. Dan bahkan kita sudah dikasih amaran, ya, peringatan supaya hati-hati juga. Tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita memperalat atau diperalat oleh ilmu pengetahuan ini, ya. Dan dikatakan, ya, di Paulus memperingatkan kepada orang Korintus, kan orang Korintus orang-orang cerdas saat itu, ya, orang-orang pintar, pusatnya ilmu pengetahuan, perdagangan di situ. Paulus sudah memperingatkan apa yang menjadi hikmat di dunia ini malah itu kebodohan bagi Allah. Dan bahkan dikatakan apa yang bodoh bagi Allah dipilih untuk mempermalukan dunia ini. Ya, itu. Contoh kita lihat misalnya, ya, di dunia sekarang. Yang bodoh dibuat mempermalukan, misalnya orang jujur
Bagi orang dunia itu orang bodoh. Orang jujur tuh. Bagi dunia itu kebodohan. Kebodohan loh itu. Bagi dunia. Tapi orang jujur ini dipakai Allah mempermalukan orang-orang yang tidak jujur. Satu orang jujur bisa mempermalukan orang banyak. Itu hikmat bersumber dari Allah. Itu kan hikmat bersumber dari Allah. Itu saya kira boleh saya tambahkan kepada keterangan saudara Fajar. Iya, menarik sekali ya, saudara LPJ. Jadi pengetahuan modern, ilmu pengetahuan itu tidak bisa menerjemahkan bagaimana konsep penciptaan itu, nggak mampu ya, sehingga perlu hikmat yang bersumber dari Allah. Ya. Salam pemirsa, kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Kita kembali kepada dasarnya bagaimana respon Ayub ya ketika penderitaan itu dialami, dia menyesal ya dalam debu dan abu. Ya, ini menarik sekali, Saudara Elvin Tobi. Baik, jadi seperti kita ketahui ya, setelah Allah terakhir tampil di Kejadian 2 pada waktu dia berbincang dengan setan,
mempersilahkan supaya cobalah dia. Yang penting nyawa jangan kamu ambil. Lalu Allah muncul di Ayub 38 sampai 41 ada 4 pasal. Apa yang Allah lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub. Maka pada saat itu kewalahanlah Ayub. Kewalahan dalam arti seperti orang tersentak. Oh iya, kalau dalam bahasa kita, kemana aja lu selama ini? Kok baru sadar sekarang? Gitu kan? Iya kan? Kok baru sadar sekarang? Kewalahan dia tersentak. Oh iya, lalu di Ayub 42 ini, maka jawab Ayub pada Tuhan. Saya coba langsung lompat ke ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ya, Ayub mengulangi lagi pertanyaan Allah yang diajukan di Ayub 38 ya, itu pertanyaan pertama. Lalu di ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Dia baru sadar, iya selama ini aku baru hanya mendengar-dengar. Iya, dari kata orang, mendengar engkau Allah begini-begini. Dan aku pikir apa yang ku dengar ini sudah cukup lengkap mengenai engkau. Kan gitu kan? Aku pikir apa yang ku dengar, yang ku tahu ini sudah cukup lengkap mengenali siapa engkau sebenarnya Allah gitu kan. Lalu itu makanya dia merenungkan, kok bisa sih aku, kenapa laku pakai ini, kok begini bisa. Bahkan dia sampai pernah bilang, cabut aja bila perlu nyawa aku Tuhan, sampai dia ngomong begitu kan. Lalu asal usul munculnya judul pelajaran kita ini di ayat 6 pasal 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi semua yang tadi itu, kalau bisa Tuhan jangan kau lahirkan aja aku. Ya, ngapain engkau lahir? Aku menyesali hari-hari lahirku. Semua kan banyak sekali yang disesali oleh Ayub itu. Aku cabut itu semua Tuhan. Aku sekarang menyesal dalam debu dan abu. Dalam debu dan abu ini dua benda yang selalu akrab dengan orang yang berkabung. Ya. Membuktikan bagaimana dalamnya penyesalan Ayub selama ini yang sudah mencoba mereka-reka siapa Allah itu, mencoba mengecilkan kekuasaan Allah itu. Itu makanya sampai dia bilang aku menyesal dalam debu dan abu. Bukan hanya aku menyesal Tuhan, enggak, dipertegas dalam debu dan abu. Itulah dua benda yang selalu digunakan oleh orang yang paling berkabung di dunia pada saat itu. Gitu ya. Aku cabutlah Tuhan. Menyesal dia akhirnya kan. Setelah apa? Setelah dia mendengar lontaran-lontaran pertanyaan dari Allah. Ya, kemana aja? Kamu di mana waktu aku minta tanda seduh? Coba kasih pengertian sama aku. Itu baru satu pertanyaan loh. Banyak sekali pertanyaan Allah di pasal 38 sampai 41. Banyak sekali. Hanya satu itu saja pun sudah dijawab Ayub. Gitu, ya. Jadi ini yang boleh kita ambil pelajaran, bahwa akhirnya setelah itu kita menyadari. Ya, kalau di pelajaran kita dikatakan setelah kita sadari, oh ya kita ini nggak ada apa-apanya, gitu ya, sama seperti Ayub. Lalu hikmah atau aplikasi bagi kita, pada akhirnya tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk pantas berkenan di hadapan Allah. Sekalipun itu Ayub. Yang jelas tidak dicatat dosa apa yang dibuat Ayub, tapi tidak seorang pun. Ya, itu jadi saya kira pelajaran ini kayaknya mengajak kita benar-benar rendah hati saya. Betul. Kepunya. Betul. Supaya tahu diri kamu, gitu aja. Tahu diri kamu. Kalau semacam-macam, kamu tahu diri. Kalaupun kamu mengalami banyak penderitaan atau kamu banyak mengalami kesuksesan, kamu tahu diri. Aku pencipta. Saya kira itu. Ya, menarik sekali. Jadi sebagai ciptaan, ya, kita jangan terlalu arogan. Ya, padahal kita ini adalah ciptaan, ya kan? Sehingga kita kadang-kadang bisa, wah Allah ini seperti ini, kan? Tapi kita menggunakan logika manusia. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang bisa menyimpang nanti ya. Jadi biarlah sebagaimana Ayub, dia ini kata kuncinya apa yang disampaikan tadi, bahwa dia menyesal. Mungkin itu ya starting pointnya ya. Apapun kata-katanya mungkin sudah menyinggung, tapi dia katakan aku menyesal. Nah, ini poin pentingnya. Mungkin ya Pak Fajar boleh menambahkan. Pada saat Ayub dia menyesali apa yang telah dia buat, tentunya dia butuh pertolongan. Orang yang mengakui bahwa dia adalah salah, kemudian dia menyesal, apa yang harus dilakukan? Dia membutuhkan pertolongan. Nah, oleh karena membutuhkan pertolongan ini, jalan satu-satunya pertolongan adalah dia butuh kasih karunia.
Hanya melalui Allah, Yesus Kristus sendiri sebagai juru selamat. Tentunya kita semuanya kita membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan Yesus kita sendiri. Perlu anugerah. Ya, kita memerlukan satu anugerah kasih karunia yang datangnya daripada Allah. Terima kasih. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sangat menarik pembahasan kita dalam pendalaman Alkitab. Kita tiba pada kesimpulan. Ya, narasumber kita akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang sangat menarik pada pembahasan kita pada saat ini. Saudara Elvin Tobing bisa menyampaikan kesimpulan. Baik. Jika kita lihat rangkaian pelajaran mengenai Ayub, Ya. letak kegagalan sahabat-sahabat Ayub, dan juga Ayub bisa dibilang hampir gagal juga pada saat mencoba merenung-renung, mencoba ingin mendapatkan keterangan yang detail mengenai seluk-beluknya itu. Ya, letaknya adalah karena mereka menggunakan hikmatnya. Ya. Menggunakan hikmatnya, terjebak ke dalam logika. Ya, terjebak ke dalam logika. Lalu Allah memperingatkan kita. Ya, pelajaran sekolah sahabat ini menutup pelajaran minggu ini ditutup dengan peringatan kepada kita supaya dikatakan bila mana orang yang mengaku berilmu itu mempelajari pokok pelajaran itu semata-mata dari sudut pandang manusia. Apa akibatnya? Pasti mereka, ini pasti loh, bukan mungkin, pasti mereka akan tiba pada kesimpulan yang salah. Jadi, kesimpulan yang salah. Pikiran yang paling hebat sekalipun katanya, jikalau tidak dituntun oleh firman Tuhan. Nah, nanti kembali ke firman Tuhan ya. Jikalau tidak dituntun oleh firman Tuhan di dalam penyelidikan mereka, akan tersesat di dalam usahanya untuk mempelajari antara ilmu pengetahuan dan inspirasi. Jadi tulusnya salah satu, apapun yang kamu mau selidikin, apapun yang kamu mau coba renungkan, jika tidak dituntun firman Tuhan, Jika tidak dituntun firman Tuhan, ya. Jika tidak dituntun firman Tuhan, kesimpulanmu salah. Saudara Fajar, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ini? Kita coba untuk melihat dari sisi lain, dari pelajaran yang ke-11 ini. Tentunya Allah menginginkan dia dekat, melalui komunikasi yang dijelaskan tadi. Allah pada waktu zaman dulu, Allah berkomunikasi secara langsung dengan umatnya, baik melalui media yaitu badai ataupun semak belukar yang bernyala-nyala pada waktu dia berbicara dengan Musa. Nah, pada zaman sekarang ini Allah masih tetap dekat dengan kita. Amin. Asalkan kita masih mau menerima cara komunikasi Allah dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap maintain dengan Tuhan? Jalan satu-satunya perwakilan Allah yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjadi penolong buat kita. Kita bisa memahami akan Tuhan Allah kita yang kita sembah. Dialah sebagai sumber pengharapan yang satu-satunya. Dialah sumber keselamatan buat kita semuanya. Amin. Pelajari melalui firman Tuhan dan pegang teguh firman Tuhan ini. Maka kita akan memperoleh satu keselamatan dan tentunya janji Tuhan yang merupakan satu-satu pengharapan itu akan menjadi nyata. Amin. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita dalam seri pendalaman Alkitab pada saat ini. Dan biarlah kita mengambil pelajaran hikmat yang luar biasa dari pelajaran kita, bahwa kita dibutuhkan menjadi orang Kristen yang punya hikmat yang bersumber daripada firman Tuhan. Bukan menggunakan logika manusia, tapi menggunakan hikmat yang bersumber dari firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Dan kata kunci berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Ayub, dia menyesal. Dia menarik semua akan perkataan-perkataannya itu yang mungkin tidak berkenan bagi Tuhan. Dan dalam penyesalannya inilah kita sebagai umat-umat Tuhan perlu melakukan hal yang sama. Menyesal dari dosa-dosa yang kita lakukan, agar kiranya janji Tuhan itu, pengharapan yang sudah disediakan bagi kita, dapat menjadi bahagian kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mengakhiri pendalaman Alkitab kita, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Mari kita tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih tidak henti-hentinya
oleh karena firman Tuhan yang baru saja kami pelajari. Kami rindu Tuhan bahwa Tuhan akan tetap mencurahkan hikmat dan pengetahuan dari surga, sehingga kami dari hari ke hari kami dapat boleh memahami, dan kami dapat boleh memiliki satu pengertian dan roh kebijaksanaan di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya Bapa, Tuhan tetap mau berkomunikasi dengan kami. Biarlah melalui pelajaran firman Tuhan Alkitab yang kami selalu pelajari dari hari ke hari, tentunya akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami dapat boleh terapkan di dalam kehidupan kami, selalu berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sampainya nanti, bila mana Tuhan akan datang menjemput kami dapat boleh bersiap sedia untuk bersama-sama tinggal tetap di kerajaan surga nanti. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.